Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfred Lepandi dengan NIM belakang 0125. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana penggunaan atau bagaimana cara analisis linear programming dari mata kuliah manajemen operasi penangkapan ikan. Di sini saya sudah ada soal untuk menganalisis linear programming. Nah, di sini Anda merupakan seorang manajer produksi dari PT Arida. Perusahaan berencana membuat dua jenis alat tangkap, yaitu Tremolnet dan Setnet. Dalam pembuatan alat tangkap tersebut, perusahaan menggunakan tiga macam mesin, yaitu mesin A, B, dan C. Nah, mesin A digunakan untuk memasang tali utama pada Tremolnet dan Setnet. Mesin B digunakan untuk membuat mata jaring Tremolnet. Mesin C digunakan untuk membuat mata jaring setnet. Nah, di sini ada keempat poin yang menjadi bahasan kita. Nah, setiap unit Tremolnet dikerjakan oleh mesin B selama 3 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,5 jam. Setiap setnet dikerjakan oleh mesin C selama 2 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,75 jam. Nah, supaya tidak terjadi overload pada mesin, maka kerja mesin A, B, dan C dibatasi perharinya masing-masing 4, 10, dan 7 jam. Keuntungan yang diinginkan untuk setiap satu unit Tremolnet adalah 4 juta, sedangkan untuk setnet adalah 3,2 juta. Nah, di sini saya sudah mengubahnya ke data Excel. Nah, alat tangkapnya ini kita ada pada soal ada dua jenis, Tremolnet dan Setnet. Nah, waktu yang tersedia ini waktu maksimum yang kita gunakan. Nah, di sini di soal pada Word ini untuk mendapatkan keuntungan maksimum, nah yang dicari itu nilai maksimumnya. Maka jumlah produksi Tremolnet dan Setnet harus ditentukan. Di sini pada alat A tertera di Excel maupun Word, untuk Tremolnet 0,5. 0,5 ini di sini jam penyelesaian mesin A. Nah, untuk setnet di sini pada bagian A itu 0,75 jam penyelesaian mesinnya. Nah, batas maksimum yang tersedia itu pada mesin A itu 4 jam. Nah, untuk mesin B di sini ada Tremolnet. Tremolnet di sini mesin B itu dikerjakan selama 3 jam. Nah, untuk setnetnya tidak ada, dan batas maksimumnya itu 10 jam. Nah, selanjutnya itu pada alat tangkap C atau mesin C. Nah, di bagian uh, Tremolnet ini kosong, tidak memproduksi, dan lalu untuk setnetnya itu 2 2 jam, dan batas maksimalnya itu adalah 10 jam, 7 jam, sorry. Nah, untuk harga jual masing-masing alat tangkap ini, untuk Tremolnet 4 juta, untuk Setnet 3 juta 200 ribu. Nah, fungsi tujuan ini dibuat untuk mengetahui tujuan dari alat tangkap atau batas maksimum ini. Jadi Z, karena kita mencari batasan maksimum, itu Z sama dengan 4 juta Tremolnet atau TN tambah 3,2 juta SN Setnet. Nah, adapun fungsi batasan yang kita gunakan pada ketiga mesin itu A sama dengan 0,5 T Tremolnet plus 0,75 Setnet kurang dari 4. Kurang dari ini diartikan sebagai batas maksimum, yaitu 4 jam. Nah, untuk bagian mesin B itu 3 TN kurang dari 10, dalam artian kurang dari 10 jam karena maksimumnya itu 10 jam. Nah, mesin C itu 2 setnet kurang dari 7, yang artinya kurang dari 7 jam pada produksian setnet ini, dan ini hasilnya 2 jam. Nah, adapun standar untuk kedua alat tangkap ini, TN lebih dari sama dengan 0, SN sama dengan lebih dari sama dengan 0. Nah, agar kita membuat grafik linear programming ini lebih mudah, maka kita bedakan pada sumbu X dan sumbu Y pada ketiga mesin ini. Nah, di sini
agar kita mudah membuat grafik linear programmingnya, di sini kita mengeliminasi dari fungsi batasan. Seperti ini contohnya, kita mencari Sn terlebih dahulu atau setnya terlebih dahulu. Kenapa bisa hasilnya 5,33? Karena kita di bagian maksimum ini di fungsi batasan itu 4 dibagi 0,75, maka hasilnya nanti akan menjadi 5,33. Nah, begitupun eh, pada mesin ABC ini dari 8 3,3 3 itu merupakan hasil dari fungsi batasan eliminasi. Pada tabel terakhir ini itu merupakan dari hasil penjumlahan atau perkalian dari fungsi tujuan. Jadi 4 juta TN ini dikali 0, 3,2 juta dikali 0 maka hasilnya 0. Nah, sedangkan 4 juta dikali 0 itu 0, dan 4 juta dikali 3,2 juta dikali 3,33 maka hasilnya akan menjadi 11,2. Begitupun seterusnya pada mesin C dan D. Nah, di sini terdapat nilai maksimum keuntungannya itu, yaitu yang paling besar adalah 24,52. Itu paling maksimumnya. Nah, kita buktikan dengan analisis. Selanjutnya kita buktikan dengan grafik linear programming. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke insert, lalu ke charts. kita, kita input data, untuk series name-nya mesin A, variable X, lalu variable Y. Oke, sama si B, variable X-nya, lalu variable Y-nya. Oke, mesin C, C, mesin C, variable X-nya kita buat ke variable Y-nya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, maka akan terjadi titik poin uh, untuk ditarik garis. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada bagian ini, format data series, ke bagian line, lalu kita klik solid line, maka akan terjadi tarik garis lurus dari sumbu X ke sumbu Y. Kita tarik garis untuk membuat arsir. Kita ke bagian insert, precision, shapes. Kita tarik garis lurus juga, jelas. Ini, oke, hitam. Bedakan warnanya, warna kuning, hijau biru boleh. Nah, selanjutnya kita buat juga pada bagian sumbu X-nya ke bagian atas. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana sih cara menentukan nilai maksimum atau nilai minimum? Nah, kita perlu mengarsir untuk menentukan tanda nilai maksimum. Nah, cara untuk mengarsirnya ini kita dengan cara manual. Kita ke insert lagi, illustration sets, kita ke bentuk bagian freeform, titik, titik. Nah, berikut merupakan arsiran. Nah, bagaimana sih menentukan ini nilai maksimum atau nilai minimum? Untuk melihat arsirannya maksimum atau minimum, bagian ke dalam atau keluar arsirannya, itu kita ke fill, lalu kita ke pattern fill, lalu ke bagian sini. Nah, kalau misalkan kita mencarinya bagian maksimum, maka arsirannya itu menuju ke dalam atau ke titik 0,0. Seperti itu.
Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.